Dia ikut perisai diri. Oh iya. Dan dia menunjukkan tempat latihan IKSPI itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Truk. Salam Jinsu. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Siang kali ini saya berada di Surabaya, tepatnya di tempatnya Mas Lamong. Mas Lamong, saya sudah bersama Mas Wisnu. Ya, Mas Wisnu ini adalah salah satu anggota dari Pasker Culculan ya. Ya, mau sedikit berbincang-bincang dengan Mas Wisnu, perjuangannya ikut IKSPI dari awal sampai sekarang ini ya. Ya, assalamualaikum Mas Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, mau sedikit bertanya-tanya dengan Mas Wisnu. Ikut IKSPI pertama kali mengenal IKSPI Kerasakti itu umur berapa Mas? Mungkin kelas berapa? Ya, mungkin pertanyaan ini monoton ya, tapi ini sangat penting bagi saya ya. Mungkin. Ya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu. Iya ya. Saya Wisnu. Dulu saya mengenal IKSPI di tempat kelahiran saya di Pemalang. Ya. Khususnya Desa Comal. Comal ya. Ya, itu Jawa Tengah ya, kalau nggak tahu. Oh iya, Pemalang Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Jadi kalau nggak tahu Pemalang ya Pekalongan ya. Oh, karena terkenalnya Pekalongannya biasanya. Ya. Jadi saya mengenal IKSPI Kerasakti dari teman saya sendiri. Teman saya sebangku, dia sudah mengenal sejak di bangku SMP. Oh iya. Dan saya kenal dengan teman saya itu sejak di bangku SMA. Jadi semenjak saya mau lulus SMA kelas 12 itu baru saya mengenal IKSPI Kerasakti. Dan di saat itu memang di tempat sekolah kami SMA 1 Comal ya, yang mungkin sampai sekarang alhamdulillah sampai berkembang sampai saat ini, itu pertama kali belum ada yang namanya IKSPI Kerasakti. Dan saya dan teman angkatan saya itu angkatan pertama di sekolah saya. Itu tahun 2011. 2011 ya. Itu Mas mulai latihan IKSPI itu tahun 2011 ya? Iya, mulai tahun 2011. Di Comal ya Mas? Comal. Comal itu desa? Ya, kecamatan lah, kecamatan Comal ya. Tepatnya di desa mana Mas? Desanya juga Desa Comal. Desa Comal. Di Comal sendiri Mas, apakah tidak ada organisasi pencaksilat yang lainnya? Kan sedangkan organisasi pencaksilat itu sangat banyak sekali Mas. Kalau di sana banyaknya itu PSHT ya. Sudah banyak di sana. Namun alhamdulillah di sana tidak pernah ada kerusuhan atau crash antara IKSPI Kerasakti. Karena dulu memang IKSPI juga memang masih sedikit perkembangannya, beda dengan sekarang sudah banyak sekali di sana. Ya. Alhamdulillah. Mas, tapi kenapa Mas memilih IKSPI Kerasakti? Saya mengikuti IKSPI Kerasakti karena satu mungkin itu ikut teman saya kenalnya dari teman saya, kemudian karena satu kelas juga akhirnya ya saya tertarik karena teman saya ini pernah melakukan atraksi ya ketika ada pentas seni di SMA itu, namun dia itu tidak menunjukkan dirinya, artinya dia pakai masker, pakai segala macam, jadi biar tidak menunjukkan ke IKSPI-annya gitu. Tidak membawa atribut sekali IKSPI ya? Namun kan namanya teman kan pastinya kan tertarik gitu kan, penasaran, akhirnya tanya-tanya dan akhirnya diperbolehkan untuk ikut itu. Iya, alhamdulillah. Jadi Saman mungkin dari situ ya ingin mengikuti IKSPI itu tertariknya mulai dari situ ya Mas? Iya, betul. Dan pada akhirnya saya juga akhirnya ketika sudah disahkan diajak latihan untuk pentas seni lagi. Kala itu ada dulu itu di televisi ada IMB ya, Indonesia Mencari Bakat. Ini kalau di saya itu SMB. Oh iya, ada Mas? Ada Semanco Mencari Bakat. Nah akhirnya kita menunjukkan beberapa kreativitas semua siswanya, dan akhirnya kita dari IKSPI itu menunjukkan atraksi itu. Dan saya alhamdulillah pertama kali yang ikut juga di situ.
suatu kebanggaan juga ya Mas. Dan sekarang Mas Wisnu ini sudah tingkat 2. Jadi naiknya tingkat 2 kan Mas tidak di tanah kelahirannya ya, di Surabaya ya Mas. Ya betul. Jadi selama kurang lebih 7 tahun saya vakum IKSPI ya, karena mungkin saya fokus kuliah, dan di sini memang awalnya memang untuk mencari ilmu, dan tiba-tiba tahun 2018 itu sekitar itu adik saya ini yang di rumah ini akan naik ke warga, dan itu akhirnya menjadi motivasi untuk saya agar saya itu bisa naik ke tingkat selanjutnya. Dan akhirnya saya mencari, nah ketemulah itu Mbah Jenggot Naga. Awal mula kenal dengan Mbah Jenggot Naga mungkin ataupun pas kercul-culan itu dari siapa Mas? Apa Mas mencari sendiri, kabar sendiri, atau diarahkan oleh teman-teman jenengan? Jadi awalnya memang saya nggak tahu ya, karena memang saya nggak pernah kemana-mana selama di Surabaya, cuma fokus menuntut ilmu saja. Akhirnya saya punya teman yang di luar itu, dia ikut perisai diri. Dan dia menunjukkan tempat latihan IKSPI itu. Dan seperti itu ya Mas. Malah dari perisai diri yang menunjukkan jenengan mengarahkan ke situ ya. Iya betul itu. Apa mungkin teman dari perisai diri itu akrab dengan teman-teman dari IKSPI Kerasakti pas kercul-culan Mas? Tidak. Jadi teman saya ini cuma mungkin di daerah situ untuk latihan. Jadi tahu kalau di situ ada latihan IKSPI. Jadi cuma ditunjukkan saja gitu. Alhamdulillah Mas Wisnu ini sendiri adalah satu leteng dengan saya, yaitu 107 ya teman-teman. Seperti Mas Wisnu juga dulu saya juga sempat vakum beberapa tahun, tapi lalu ingin naik ya seperti Mas Wisnu, dan sampai sekarang masih aktif ya Mas? Alhamdulillah masih aktif di Jenggot Naga. Itu. Dari jenengan siswa sampai tingkat 2 sekarang pastinya juga dididik oleh pelatih-pelatih yang pastinya juga sangat hebat ya. Pastinya juga jenengan idolakan. Mungkin ada rekan-rekan juga yang menemani waktu proses dari awal menjadi siswa sampai menjadi warga. Itu mungkin bisa diperkenalkan untuk teman-teman dan pelatih-pelatih jenengan Mas. Ya, untuk ketua ranting saya yang di Comal itu namanya Pak Parno. Ya, semoga beliau tetap sehat. Amin. Tetap mengembangkan IKSPI Kerasakti di sana. Meskipun kita nggak pernah sapa ataupun kontak-kontakan, jadi insya Allah beliau orang baik. Ya. Dan teman saya sendiri Imam Muzaini, ya mudah-mudahan sehat juga. Gitu. Dan yang sekarang pastinya Mbah Jenggot Naga, alhamdulillah beliau juga sangat membantu sekali, terutama dalam membimbing hal-hal yang kerohanian itu. Ya mungkin ada Mas, ada motivasi lagi ini, berkali-kali saya bilang motivasi untuk teman-teman, tidak bosan-bosan saya menyampaikan, meminta motivasi dari rekan-rekan IKSPI Kerasakti untuk dari teman-teman yang sedang mengembangkan IKSPI Kerasakti lewat apapun. Mungkin pesan untuk teman-teman itu seperti apa Mas motivasinya? Untuk motivasinya ya mungkin untuk teman-teman yang masih mengembangkan IKSPI Kerasakti, tetap semangat, jangan mudah terprovokasi oleh sesuatu hal-hal yang membuat kita rugi sendiri, terutama untuk perguruan kita. Ya, kita memang banyak sekali diberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dari IKSPI Kerasakti, namun kita masih sedikit sekali memberikan ke IKSPI Kerasakti, terutama kepada keluarga guru besar kita Bapak Totong Kiptarto. Pokoknya semangat terus dimanapun kalian berada. Ya mungkin seperti itu teman-teman motivasi dari Mas Wisnu. Ya saya sendiri juga sangat salut ya dengan beliau juga mengembangkan IKSPI Kerasakti. Dan untuk Mbah Jenggot Naga masih sampai sekarang ya, masih sampai sudah berkeluarga, sampai punya anak, juga masih mengembangkan IKSPI Kerasakti ya, tidak nanggung-nanggung ya teman-teman. Itu salah satu ya teman, masih banyak senior di luar sana, dan itu contoh mungkin salah satunya. Ya mungkin cukup teman-teman informasi dari saya, yang itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Anto Trek, saya Wisnu. Ya, salam
Jinso. Ya.